Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahono Wibowo, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi UPPJJ Semarang dengan NIM 0491488853. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat sebuah video mengenai tugas 1 mata kuliah administrasi server. Tugasnya yaitu ada beberapa tugas. Yang pertama yaitu login ke CentOS dengan menggunakan akses root. Nah, di sini saya sudah menginstal VirtualBox yang di dalamnya sudah saya install dengan CentOS. Baik, langsung saja kita mulai. Kita login dulu. Oke, setelah login berhasil, tampilnya seperti ini. Kita langsung saja menuju ke terminal. Kita buka terminal. Nah, di terminal ini adalah tampilan dari terminal. Di sini saya menggunakan user Wahono. Localhost ini untuk nama komputernya, karena tidak saya beri nama, jadi defaultnya localhost. Kemudian ini menunjukkan direktori home dari Wahono. Terus kemudian ini menunjukkan tanda dolar, ini menunjukkan bahwa user ini adalah user biasa, bukan user root. Terus selanjutnya yaitu salah satu, yaitu kita diminta untuk masuk menggunakan akses root. Kita langsung saja untuk masuk menggunakan akses root bisa ada beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan mengetik perintah su min sandi. Diminta masuknya sandi ini adalah sandi untuk root ya, sandinya root. Oke, setelah kita memasukkan sandi root, langsung jika sandinya benar, maka tampilan akhirnya akan berganti menjadi root localhost begini ya. Root ini menunjukkan usernya adalah user root, kemudian pagar ini menunjukkan dia sebagai user root gitu ya. Kalau yang dolar ini tadi itu user biasa. Ini menunjukkan salah satu perbedaannya ya, di antara user root dan user biasa. Itu tadi untuk soal yang nomor 1. Kemudian selanjutnya yaitu kita untuk nomor 2, kita diminta untuk membuat user baru. Kita diminta untuk membuat user baru dengan ketentuan user 1 menggunakan nama lengkap mahasiswa dengan username-nya itu NIM mahasiswa dan passwordnya disesuaikan. Untuk membuat user ada beberapa cara. Namun di sini saya akan menggunakan perintah add user dengan mengetik add user, kemudian nama yang diinginkan saya membuat NIM mahasiswa. Add user NIM mahasiswa saya buat misalkan NIM saya 0491488853. Kita ketik enter. Nah, kalau berhasil tandanya tidak ada ini ya, tidak ada apa-apa gitu. Kalau di Linux itu diam itu berarti berhasil gitu ya. Kalau tidak ada kendala berarti berhasil. Kalau ada kendala nanti dikasih tahu kendalanya apa gitu. Terus kemudian kita, setelah membuat user ya, NIM 0491488853, kita bisa modifikasi user ini dengan cara mengetik perintah user mod c, nama mahasiswanya Wahono Wibowo gitu ya. Kemudian kita kasih password.
misal latihan, enggak, kita kasih password tugas 1 2025, enter, masukkan lagi tugas 1 2025. Oke, berhasil, kita sudah berhasil. Kemudian satu lagi, kita buat username dengan nama user test. Sama seperti tadi, kita gunakan perintah add user test. Kemudian kita modifikasi berikan password. Kita beri passwordnya latihan 2 2025. Berhasil. Oke, selanjutnya setelah membuat password, kita coba menampilkan semua user yang telah dibuat atau semua user yang ada di sistem dengan cara mengetik perintah cat/etc/password. Salah perintahnya, salah ketik, harusnya cat. Oke, nah ini adalah tampilan dari perintah ini ya, chat. Ini tampilannya. Nah, ini ada semua, ini adalah username yang ada di sistem. Dari yang mulai awal root sampai yang paling akhir ini ada user test. Ini mahasiswa ini sebagai username, Wahono Wibowo ini sebagai komentarnya, nama mahasiswanya gitu. Terus kemudian yang terakhir ini user test. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor C atau soal nomor 3, pengelolaan grup dan hak akses. Yang pertama, memasukkan username mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses setara root, misalnya grup WHALE. Oke, kita modifikasi lagi untuk user yang menggunakan name ya. User sudah. Kita exit logout dari root dan kita coba login dengan username. Kita ketik exit.
beralih ke username dengan cara su name 04914853. Sandinya sandi name tadi tugas 1 Oke, sekarang kita sudah berhasil login menjadi username. Kita coba tidak periksa apakah username ini sudah menjadi grup dari ini ya, grup yang memiliki akses secara root. Kita coba grup. Oke, ini setelah kita cek sudah username sudah menjadi bagian dari grup yang memiliki akses root ya, dengan tanda ini setelah name, setelah username ini ada kata win. Oke, nomor 3 atau C sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita ke soal berikutnya, manajemen password dan monitoring login. Kita ganti password ini ya. Nah, posisi kita masih di masih login sebagai username. Kita langsung saja bisa ganti dengan mengetik perintah password. Kita ganti menjadi latihan 1 Oke, berhasil. Selanjutnya kita logout dan login kembali menggunakan password baru tersebut. Kita coba logout semua. Tutup ya. Kita kembali dari awal. Kita nyalakan. Setelah tadi kita matikan dan kita hidupkan kembali, di sini muncul tampilan user yang telah kita buat. Yang pertama ini user awal yang saya buat, terus kemudian ada 2 ini yang barusan kita buat, yaitu user nama mahasiswa dengan satunya user test. Kita coba login, karena perintahnya kembali login menggunakan password baru di username mahasiswa ya. Kita pilih Wahono, kita masukkan sandi baru. Ini adalah tampilan awal benar-benar awal ketika kita pertama kali login. Kita pilih selanjutnya, lewati saja, next. Kita kembali ke terminal. Di sini sudah masuk ke terminal dengan menggunakan username ini mahasiswa.
Soal selanjutnya yaitu menjalankan perintah untuk memantau aktivitas login. Perintahnya yaitu las. Kita ketik saja las. Nah, ini ada tampilannya dari yang paling ini yang akhir ini name, username ini di sini still login, masih login gitu ya, terus sampai yang paling awal paling pertama ini Wadah Wahono, terus ini tanggal 29 ini menunjukkan saya pertama kali menginstal ya. Selanjutnya yaitu perintah bu. Perintah ini digunakan untuk mengetahui user mana yang saat ini login deh. Ketik aja ini menunjukkan bahwa user name ini adalah user yang login saat ini gitu. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya yaitu konfigurasi DNS resolver. Kita ketik saja perintahnya. Kita diminta untuk mengedit file yang ada di etc resolve.config. Kita ketik sudo mana masukkan passwordnya. Kita tambahkan server ya, nama server yaitu 208. Kita ketik saja langsung name server. Setelah itu kita tutup dan kita simpan. Setelah selesai menambahkan, kita coba verifikasi apakah benar sudah berubah dengan mengetik perintah cat soal poin E nomor 2 sudah. Kemudian kita uji coba apakah bisa di statusnya no error, terus servernya ini ya sesuai di 208 222 kemudian satu lagi di google.com. Di sini sama statusnya no error, berarti dengan server ini ya sesuai yang kita masukkan tadi. Oke, itu tadi di bagian dengan NS4 berhasil. NS oke, berhasil juga. Selanjutnya ini soal yang terakhir yaitu pengelolaan user test. Kita tadi sudah membuat ini ya tadi user test. Kita di sini akan
merubah password dari user test. So, kita ketik perintahnya sudo password user test. Kita ganti passwordnya menjadi password baru. Misal uji coba 2, berhasil. Coba kita masuk ke user test. Selanjutnya tadi sudah kita buka uji coba. Oke, kita kembali ke root, coba kita exit. Kita kembali ke username. Sekarang soalnya selanjutnya yaitu menghapus user test dari sistem. Kita ketik perintahnya sudo user del user test. Oke, kita buktikan dengan mengecek user apa saja yang masih terdapat dalam sistem dan mengetik cat etc. Oke, ini sudah muncul semua dari user paling awal root sampai user yang terakhir kali dibuat. Di sini yang ada hanya user Wahono ini dan username. Untuk user testnya sudah dihapus dari sistem. Oke, begitu. Itu tadi soal yang terakhir. Dengan ini berarti sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.